Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Juntol TV. Nah, oke teman-teman, untuk video saya kali ini nih saya akan mencoba melintasi tol fungsional ya teman-teman, yang berada di Solo gitu. Nah, ini untuk jalan-jalan kali ini kita dimulai dari exit tol Bandara ya teman-teman. Nah, di depan ini kita belok kiri ya teman-teman. Kita nanti akan memasuki lewat exit tolnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, itu di atas itu ada tulisan Jalan Tol Solo Jogja ya, yang dibuka fungsional untuk golongan 1 dari tanggal 22 Desember sampai 3 Januari 2024 pukul 6 sampai 17 alias 5 sore ya teman-teman. Dan kira-kira seperti apa? Apakah padat seperti yang kemarin ya teman-teman? Kalau nggak salah, saya sempat melihat itu hampir kayak padat merayap gitu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini nanti kita coba lihat apakah udah landai ataukah masih padat merayap seperti itu. Oke, ikuti terus perjalanan video saya kali ini ya teman-teman. Nah teman-teman, tempat di depan kita itu adalah gerbang Adi Sumarmo ya teman-teman. Nah ini kebetulan saya teman-teman ini barengan sama kawan-kawan ya, sesama konten kreator. Di antaranya ada Kakak TV, terus ada Simbo TV, sama yang satunya Infrastory seperti itu. Dan saya sendiri Juntol TV. Oke, kita sekarang memasuki ini ya teman-teman, di tol, gerbang tol gitu ya. Oke teman-teman, di depan ada papan petunjuk ya teman-teman, yaitu yang menunjukkan kalau kita ke arah kiri itu ke Kartasura Semarang, kalau kita ambil ke lajur kanan itu ke Solo, Madiun sama Surabaya. Jadi kita ambil ke lajur kiri ya teman-teman. Oke, untuk video saya kali ini ya teman-teman, ini kita menuju ke arah Semarang yang nanti akan keluar di exit tol Colomadu. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk kondisi jalan ya, jalan tolnya ini landai ya teman-teman. Tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu kayaknya dilihat itu juga, waduh, kayaknya padat banget dan merayap. Tapi ini kita nggak tahu juga ya teman-teman, untuk hari besok pas tanggal 31 apakah akan membludak, karena mengingat pas ini ya pergantian tahun dan ditambah lagi dengan masyarakat atau kayak anak-anak libur sekolah seperti itu ya teman-teman, yang untuk berwisata kemungkinan. Berhubung ini kan jalan tolnya ini juga menghubungkan ke beberapa kota ya teman-teman, kayak di Jogja, Solo, dan Semarang, dan yang lain-lain ya teman-teman. Nah ini ya kita coba pantau aja untuk perkembangannya seperti apa. Dan ini ya teman-teman, ini adalah pengalaman saya masuk ke jalan tol. Terlihat kayak kampungan seperti itu ya. Tapi ya mau gimana lagi, orang di Jogja itu belum ada ya teman-teman jalan tol. Nah mungkin untuk tahun kedepannya, nah ini masih proses ya, proses pembangunan tol Jogja Bawen, tol Jogja Solo. Nah kemungkinan ya teman-teman, kalau ada acara keluar kota, nah ntar bisalah dicoba lewat tol seperti itu, biar nggak cuma 1 atau 2 kali melintasi tol. Karena katanya ya teman-teman, ini kita melewati tol itu akan durasinya lebih pendek ya. Misal kayak di Jogja ke Surabaya gitu, kalau lewat sebelum ada tol ya itu kurang lebih memakan waktu 8 jaman teman-teman. Nah ini kalau lewat tol itu bisa terpangkas ya, lumayan sekitar 5 jaman lah bisa sampai Surabaya. Tapi kalau bener ya, kalau salah-salah kata silahkan tulis di kolom komentar. Dan bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah papan keluar ya teman-teman, keluar Kartasura. Nah kita nanti keluarnya lewat situ ya. Dan sekali lagi ya teman-teman, fungsi dari jalan tol ini adalah memperpendek waktu ya teman-teman, yang harusnya kita bisa memakan waktu berjam-jam. Nah untuk lewat jalan tol ini kita bisa memperpendek seperti itu. Tapi ya ini ya, kalau lewat jalan tol itu berbayar gitu ya teman-teman, perbedaannya seperti itu.
bisa lebih cepet tapi kita bayar gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita pengen yang landai, yang santai itu nggak usah lewat tol juga nggak apa-apa, nggak wajib seperti itu. Cuman yang sekiranya butuh waktu yang cepet gitu ya teman-teman. Jadi santai, slow. Oke, bisa dilihat untuk arus lalu lintas di jalan tol ini lancar ya teman-teman. Lancar pakai banget ini. Dan kita coba besok cari tahu ya teman-teman di tanggal 31 itu apakah untuk arus lalu lintas di tol ini apakah padat atau landai seperti ini. Oke, di depan itu ada papan petunjuk ya teman-teman yang mengarahkan kalau di lajur ambil lajur kiri ya itu Kartasura, Klaten, Yogyakarta. Terus kalau untuk yang lurus itu akan menuju ke Boyolali, Salatiga, dan Semarang. Intinya bagi yang belum pernah masuk ke tol ya teman-teman itu nggak usah khawatir karena di dalam area tol ini pasti ada petunjuk teman-teman, nggak mungkin kalau nggak. Jadi sudah ada papan ini ya, papan pengarah seperti itu. Lihat di sebelah kiri ya teman-teman itu ada papan petunjuk jalur tol fungsional yang mengarah ke Jogja via Klaten. Nah kita nanti akan mencoba melewati situ ya teman-teman. Apakah lebih cepat? Dan sedikit himbauan ya teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan ya jangan lupa kita harus selalu cek kondisi kendaraan ya teman-teman, baik kayak apa namanya permesinan, terus kesehatan kendaraan seperti itu. Dan jangan lupa bawa bekal teman-teman, mengingat di tol itu ya untuk rest areanya nggak setiap tempat deket gitu ya teman-teman. Kita kan nggak tahu juga di jalan nanti seperti apa kondisinya. Intinya kita harus ada persiapan. Ya kalau dirasa emang lebih cepet ya teman-teman dari apa namanya gerbang tol kita tadi waktu berangkat sampai di Colomadu. Ini kayaknya lebih cepet gitu, lebih singkat waktunya. Ya teman-teman, ini sudah ada gerbang tol Colomadu 500 meter lagi. Wah, bener-bener memangkas waktu. Himbauan saldo kurang penyebab kemacetan. Nah, itu yang sering terjadi ya teman-teman. Kalau melihat ya di beberapa video mengenai yang terjadi di dalam tol itu, yaitu kalau ada yang mau bayar seperti itu saldonya nggak ada, bingung. Nah itu loh, sebisa mungkin sebelum kita melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan ya, perjalanan, itu cek dulu teman-teman apakah saldonya itu sudah terisi atau belum. Intinya selalu cek lah, selalu cek sebelum kita melakukan pekerjaan biar nggak menghambat atau menyusahkan pengguna jalan lain. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Colomadu ya teman-teman, jalur fungsional Klaten Jogja. Wah, ini kayaknya ada miskom ini teman-teman. Kita harusnya ambil yang lajur sebelah kanan ya, yang lurus. Nah, ini kita malah posisinya ada di sebelah kiri. Tapi nggak tahu nanti apakah di depan kita bisa menyepil ya, bisa belok ke arah kanan. Kita coba aja. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Mohon dimaklumi ya teman-teman karena kita baru pertama ini masuk ke gerbang tol. Yang bisa dilewati. Oke, yuk kita coba teman-teman. Nah, oke. Nah, itu di depan itu. Wah, ini lumayan ini teman-teman. Ternyata ada petugasnya juga itu, kalau terjadi sesuatu kita bisa minta tolong. Ya, namanya juga baru pertama kali masuk tol ya teman-teman, jadi kita masih agak gimana gitu. Nah teman-teman, mengingat jalan tolnya ini masih tergolong jalan tol baru ya teman-teman, jadi untuk finishing di bagian bawahnya ini masih terus berjalan seperti itu. Dan bisa kita lihat
di beberapa ruas jalan itu masih agak ini ya, agak gerunjal itu dalam arti belum halus seperti itu. Masih ada beberapa apa jegongan itu apa ya, intinya jalannya itu belum landai gitu ya teman-teman. Masih ada apa jegongan seperti itulah. Duh, apa itu jegongan tuh. Dan bisa kita lihat di beberapa ruas jalan itu masih agak ini ya, agak gerunjal itu dalam arti belum halus seperti itu. Masih ada beberapa apa jegongan itu apa ya, intinya jalannya itu belum landai gitu ya teman-teman. Masih ada apa jegongan seperti itulah. Duh, apa itu jegongan. Oke, itu di depan depan sebelah kiri ya, ada papan yang bertuliskan tol fungsional Yogyakarta via Klaten. Nah, kita akan coba lewat situ ya teman-teman. Dan ada papan petunjuk lagi tol fungsional, yaitu Boyolali Kartasura via Banyudono. Oke, kita nanti juga ini ya coba lewat situ, nanti kita belok ke arah kiri. Tapi kalau kita mau ke arah Jogja teman-teman, kita lurus saja, nggak usah belok ke arah kiri atau ke lajur kiri, lurus saja. Oh ya teman-teman, ini untuk batas kecepatan ya, untuk sementara waktu itu hanya dibatasi 40 km saja. Mengingat kondisi jalannya itu masih belum stabil ya. Ya, intinya di beberapa ruas penyambungan itu belum rata ya teman-teman. Ya pasti akan dicek, dikaji ulang, intinya ya di finishing lagi biar jalannya mulus. Kalau ini bisa dibilang lumayan sepi ya teman-teman, karena hanya menemui beberapa kendaraan saja. Dan bisa dilihat di sebelah kanan dari arah berlawanan ya teman-teman, itu ada beberapa kendaraan yang baru masuk dari Banyudono. Nah, pokoknya kalau bagi yang mau melintasi nggak lewat jalan tol ya teman-teman, kita bisa memulai masuknya itu lewat Banyudono seperti itu. Wah, ini kalau pas kondisinya benar-benar cerah, nggak berawan ini ya teman-teman, di depan kita itu bisa terlihat beberapa gunung, terutama Gunung Merapi ya teman-teman, dan di belakangnya itu ada Merbabu juga. Nah, kita coba berhenti sebentar ya teman-teman, melihat kondisi situasi. Nah, itu dari arah Banyudono ya teman-teman, itu terlihat beberapa mobil yang sudah masuk. Nah, ini juga kita berada di rest area ya, calon rest area. Tepat di sebelah kanan ya rest areanya. Dan ini posisinya kita berada di jam setengah 11 ya. Nanti semakin siang itu para pengendara ya yang memasuki ke tol itu semakin banyak. Mengingat kitanya mungkin terlalu pagi gitu ya. Nah, itu udah terlihat beberapa kendaraan ya. Itu irit-iritan, beriringan.
Nah, di depan sudah terlihat ya teman-teman, itu adalah pintu keluar dari tol ya. Nah, itu kalau kita nanti ambil ke arah kiri, itu kita akan menuju ke Boyolali. Sedangkan kalau kita ambil ke arah kanan itu akan ke Kartasura. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, segini dulu video saya. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan, dan cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman. Oke, see you next time.